Iya, mungkin menjawab tadi pertanyaan Koko Randi. Kalau kondisinya anggarannya sekarang terpisah di 2 KRO, tapi rencananya mau dipakai bareng ya, bersamaan untuk satu kegiatan yang sama. Ya menurut saya nggak perlu direvisi DIPA, karena nanti konsolidasi itu kan dia nggak dibatasi harus dalam satu KRO, bisa digabung dua-duanya. Nggak dikonsolidasi di AHU pun nanti bisa dikonsolidasi, kalau di tender ya bisa dikonsolidasi di UKPPJ. Cuman lebih enaknya ya dari sini ya, dari sini udah dikonsolidasi, nanti ditetapkan siapa PPK konsolidasinya, kayak waktu ALKO ya, ada BA-nya, berita acara konsolidasi. Terus untuk metode pemilihannya ya memang kalau sudah direncanakan tender ya silakan dilakukan. Cuman ada opsi lain, ya, ada tender cepat, ada katalog. Nah kalau tender cepat dia hanya melihat harga terendah, nggak bisa dievaluasi persyaratan lain. Tapi kalau mini kompetisi e-katalog itu ada fitur mini kompetisi. Nah ini patut dicoba, silakan teman-teman PPK yang punya kebutuhan mendesak bisa pakai fitur mini kompetisi. Nah di fitur mini kompetisi ini kelebihannya dia bisa klarifikasi ke penyedia apakah bisa memenuhi speknya atau enggak. Jadi lebih unggul lah fiturnya dibandingkan tender cepat, lebih enak udah gitu. Cuman capeknya adalah PPK ini harus membuat item barang atau jasa yang mau di mini kompetisikan itu yang terstandar. Jadi nggak boleh yang sudah spesifik buat AHU, nggak bisa. Karena barang jasa yang di mini kompetisikan atau yang ditayangkan di dalam katalog itu harus yang sudah standar. Asumsinya semua KL, semua satker suatu saat bisa butuh itu atau memang sedang butuh itu. Itu capeknya di situ. Nah, itu jawabannya untuk OPHI ya. Kalau untuk yang lain mungkin saran saja. Karena juga saya kan pernah mengalami di AHU, tahulah kendala-kendalanya. Untuk DPP nih misalkan, untuk paket-paket yang mau tender, para PPK ini sebenarnya bisa curi star ya, untuk minta persetujuan dari KPA itu tidak perlu di DPP. DPP itu udah ranahnya PPK. Dokumen persiapan pengadaan itu ranahnya PPK, Pak. Tidak perlu ada validasi KPA sebenarnya. Yang perlu validasi KPA itu di dokumen perencanaan pengadaan. Kalau disingkat DPP juga. Cuman sebenarnya berbeda. Dokumen perencanaan pengadaan ini yang jadi data dukung diumumkan RUP. Data dukung juga dialokasikan di anggaran sebenarnya. Karena kan kalau kita ngajuin anggaran ya mungkin ada Pak Doni, Pak Bedu juga dulu pernah di anggaran. Kan butuh data dukung, butuh spek dan RAB. Nah itu sebenarnya itu yang perlu divalidasi oleh KPA. Kalau itu sudah bisa dicuri start dari awal, nanti pembuatan DPP bahkan permintaan pokmilnya bisa lebih cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau PPK dan tim itu mungkin punya kendala dalam menyusun DPP. Ini kebetulan kemarin baru PL, Pak, saya pejabat pengadaan, PL pengadaan tiang banner, kemudian tadi ada tuh masalah. Ini pengadaan sederhana banget gitu ya. Cuman ketika kami review oleh pejabat pengadaan, waduh kurangnya banyak kan, jadi take time. Saya buang waktu cuma untuk pengadaan yang sederhana, kebuang waktu mungkin 1-2 minggu cuma buat memperbaiki dokumen. Saran saya, sebelum diajukan ke PP, ini kita dirembukin dulu aja sama, ya bolehlah sama PP, gak usah anggap kita sebagai pejabat pengadaan, mungkin sebagai teman-teman yang dulu pernah di AHU juga. Ini gimana sih cara nyusun DPP yang kalau nanti di review nggak bakal dibalikin, jadi kan bisa menghemat waktu. Dan kalau itu kan cuma contoh dari tiang banner aja, mungkin kalau nanti ada pengadaan yang lebih urgent kan, iya kan sayang banget cuma masalah penyajian aja, tapi harus meluangkan waktu buat memperbaiki dokumen. Sementara itu aja sih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin tambahan, kalau memangnya ini KRO yang terpisah